Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto Adirawan. Saya adalah guru mata pelajaran ekonomi, mengajar di kelas 11 IPS. Dan di pagi hari ini saya tentunya akan menyampaikan sebuah materi tentang di bab yang pertama untuk kelas 10. Karena kebetulan saya juga mengajar di kelas 11 dan pertemuan kita kali ini adalah bank di materi kelas 10. Baik, kalau kita berbicara mengenai tentang pengertian bank, menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, yaitu struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat atau disingkatnya BPR. Perbedaan utama keduanya adalah kegiatan operasionalnya saja. Nah, kalau kita sudah perhatikan di sini pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umum yang didirikan tentunya dengan kewenangan penerimaan simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa istilah atau bangka yang berarti tempat penukaran uang. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun sekarang ini. Tentunya industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat beroperasinya tentunya dengan kantor-kantor cabangnya, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan depositan. Dan tentunya mereka pun menawarkan kepada masyarakat dengan berbagai macam misalnya pinjaman yang tentunya memudahkan untuk petani. Contohnya kita ada kredit usaha tani. Nah, untuk pelajar pun kita ada yang dinamakan dengan simpel. Yang dinamakan simpel artinya adalah simpanan pelajar. Bank dapat diartikan juga sebagai badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya yang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi kantor cabang, layanan telepon analog, layanan internet, atau tepatnya mobil banking. Ada beberapa pengertian bank menurut para ahli. Menurut Dr. B.N. Ajuha, pengertian bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat dan lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. Berikut pengertian beberapa bank dari para ahli. Namun ini hanya sebagian saja yang perlu kita sampaikan karena banyak sekali pengertian. Nah, yang pertama adalah pengertian bank menurut Pearson. Ini seorang ahli ekonomi dari Belanda. Mr. Pearson ini, bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit, bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, berjangka dan tabungan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank Nomor 10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk yang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ketiga, menurut Thomas Mayer, James J. Dewsbury dan J. Alibert, bank adalah keuangan yang sangat penting bagi kita menjadikan barang uang dan mempunyai berbagai macam aktivitas yang lainnya. Yang keempat, menurut R.G. Horteris dalam bukunya Currency on Credit menyatakan bahwa uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar atau medium exchange dan sebagai alat pengukur nilai standar on value. Yang kelima, menurut F.E. Ferry,
Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan deposito dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek atas perintah nasabah, memberikan kredit, ataupun menanam kelebihan simpanan terus sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Dan yang keenam, menurut Hasibuan, pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan finansial aset serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Itu yang perlu saya sampaikan di dalam materi ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu dalam materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.